penyanyi yang kita interview itu pasti awalnya tuh disuruh sama nyokap bokapnya Ya, ikut. jelas. Iya. Apa event pertama yang kamu diceburin nyanyi? Apa ya, lupa banget. Kayak gue tuh nyanyi dari kecil sebenarnya, di lesin nyanyi gitu. Nah, itu Tiap dia. kondangan gue disuruh nyanyi. Oh, gitu. Kayaknya ngaruhnya FOMO-nya tuh karena orang banyak gitu. Terus upload Coba. itu kayak orang bikin kepo. Kan tapi banyak yang sebel kan. Kenapa sih pedal terus, ngapain orang pedal Kayak gitu. udah terlalu ngurusin hidup orang. Itu dia. Dan kau lilin-lilin kecil, sanggupkah kau berenang? Bagus banget. Sanggupkah kau menenang? Udah lupa. Seberkas Cahaya. Mantap sekali, luar biasa. Berarti kamu termasuk keras kepala dalam hal bermusik? Kayaknya kalau buat diri sendiri ya agak batu aja. Oke. Apa yang paling keras kepala kalau misalkan lagi bikin musik, bikin lagu, rekaman, nulis lirik? Biasanya kalau bikin lagu sih ya agak-agak batu. Misalkan maunya gini aja gitu. Maunya kayak gini. Kalau misalkan ada masukan tuh gue akan terima yang orang terpercaya doang. Oh, oke. Tapi buat case gue doang ya. Kalau misalkan buat orang lain sih gue nggak sebatu itu. Kayaknya. Pede aja dulu kan. Iya, benar. Kita harus tanya orang-orangnya. Ya, sekarang kita datangkan ini orang-orang studio dan banyak banget surprise-nya ya. Enggak. Tapi kita throwback dulu. Kita tarik ke belakang banget dulu. Awal pertama kali Clara Riva nyanyi itu kapan sih? TK, SD. Boleh. Ya kan, pasti itu. Awal nyanyi tuh kapan ya? Udah lama sih dari... Sebenarnya kalau awal nyanyi sekarang itu ketika sudah lunas dibayar baru kita mulai nyanyi ya. Itu kalau panggung ya. Tapi kalau awal masuk ke dunia tarik suara, Clara, suara gue bagus nih. Atau sebelum itu bahkan? Ini aja kali ya, aku ngeluarin single pertama banget. Itu kapan? Itu 2022 akhir kayaknya. Oke, berarti sebenarnya cukup dihitung pada saat pandemi ya kamu? Emang ya? Tapi Setelah dong, 2022. Maksudnya setelah pandemi 2020 kan, maksudnya pandemi. setelah pandemi dulu. Sebelumnya nyanyi di mana? Nyanyi apa? Ngapain? Apa yang kamu lakukan? Sebelumnya aku... Apa kita kasih lihat tayangan lagi aja? Nggak usah. Makasih Banyak ya. banget tayangan ini, banyak banget post pro-nya ya. Sebelumnya aku apa ya? Iya manusia pada umumnya aja. Coba pada umum bernafas, melek, kedip gitu. Betul, Ya itu juga tidur, tahu dong. Ya. Maksudnya kamu udah membuat lagu kan? Karena kamu seorang komposer juga kan? Belum. Oh, belum? Single pertama aku tuh termasuk batu loncatan aku masuk ke sini. Oh gitu. Meskipun nggak naik. Loh, nih. Tapi itu batu loncatan maksudnya. Oke. Lagu itu membantu aku masuk ke sini. Nice. Sebenarnya kalau ngomong ada bilang, tapi lagu nggak naik, itu bukan sebuah hal yang besar. Maksudnya tidak perlu dipikirkan. Karena menurut aku lagu itu kan everlasting kan. Kita meninggal lagu itu tetap ada. Nggak apa-apa, aku bukan nggak pede kok. Oh enggak. Oke deh kalau gitu baiklah. Enggak, tapi benar. Maksudnya pandangan aku tuh kayak gitu. Lagu kan nanti masih bisa buat anak cucu kita. Siapa tahu nanti. Buat Cicit. Ya buat Cicit. Cucunya Cicit. Cucunya Cicit sebutannya apa ya? Cicit. Nah, mungkin bisa Cicit. Aku juga nggak tahu soalnya ya. Akhirnya 2000 apa? 2022 ya tadi 2022. ya? 2022 akhirnya sampai sekarang ini. Ya. Tapi kalau nyanyi, aku tuh selalu kepo sama penyanyi tuh mulai nyanyinya tuh dipaksa, apa emang mau sendiri? Karena banyak penyanyi yang kita interview itu pasti awalnya tuh disuruh sama nyokap bokapnya Ya, ikut. jelas. Iya. Apa event pertama yang kamu diceburin nyanyi? Apa ya, lupa banget. Kayak gue tuh nyanyi dari kecil sebenarnya, di lesin nyanyi gitu. Nah, itu Tiap dia. kondangan gue disuruh nyanyi. Oh kan. gitu. Lagu apa yang pertama kali dinyanyiin pas kondangan sama Clara Riva? Lupa banget. Kondangan siapa? Souvenirnya apa? Ayo. Nama mempelainya siapa? Nama mempelainya siapa? Tempatnya di mana? Kambing guling habis jam berapa? Ngapain jadi ngomongin kawinan orang ya? Disuruh nyanyi lagu apa di kawinan? Lupa banget. Kalau kumpul keluarga pasti nyanyi. Iya, disuruh nyanyi pasti. Lagu apa yang jadi favorit Clara Riva waktu kecil? Dulu sering banget suruh nyanyi lagunya Michael Jackson tuh Band. Oke, oh band. Lagu Lilin Kecil tau gak? Krisya. Yes. Udah dua itu gue disuruh mulu lagu itu. Nyanyi dikit boleh dong. Lilin kecil nyanyi dikit boleh dong. Dan kau lilin-lilin kecil, sanggupkah kau berenang? Bagus banget.
Sanggupkah kau udah lupa. Seberkas cahaya. Cahaya. Mantap sekali, luar biasa, luar biasa. Makasih ya, Kak. Anyway, lilin kecil itu juga lagu yang sering dinyanyiin kalau keluarga aku lagi kumpul-kumpul. Oh iya. Jadi almarhum papa aku tuh selalu bilang, jadi ada tante aku itu adiknya mama persis, itu dia selalu pemalu, nggak mau nyanyi, padahal yang lain mau nyanyi, dan setiap disuruh nyanyi pasti lagu lilin kecil itu. Jadi small candle itu. Jadi small candle itu lagu yang cukup berbekas. Tapi akhirnya memutuskan terjun di industri musik Indonesia. Apa yang bikin berubah dari seorang Clara Riva jadi Clara Riva yang sekarang? Lumayan pede kali ya. Oh, tadinya nggak pede? Pede banget. Oh, pede banget. Pede. Dulu aku nggak pede, Kak. Dulu tuh karena disuruh nyanyi mulu, jadi kayak bukan keinginan diri sendiri. Jadi kayak aduh males banget. Itu sama kayak aku waktu disuruh jadi model dulu. Oh iya. Sekarang gimana, Kak? Sekarang alhamdulillah jadi model kalender bengkel. Gak apa-apa, yang penting kan model. Iya bener, iya. Parah banget nih, gak bersyukur nih. Iya, kemarin baru potong bersyukur. Itu bersyukur ya, beda ya. Jadi dari yang gak pede jadi pede? Ya lumayan agak pede. Introvert ya? Enggak. Oh enggak? Extrovert. MBTI aku Eko. Oh gitu, aku belum pernah tes itu tuh. Oh, iya? Belum pernah tes, nanti aku mau tes dulu deh. Tapi apa sih pedenya yang berubah dari dulu sampai sekarang? Bener-bener karena sebenarnya kan kalau manggung dan segala macam kan emang mau nggak mau harus jadi pede kan. Tapi selain itu gitu. Apa ya? Jadi ngomong sama orang langsung, misalkan ngajak ngobrol duluan gitu. Enggak sih, gue emang gitu kayaknya deh, Kak. Oh, emang selalu ngajak ngobrol duluan? Lihat-lihat orang sih sebenarnya. Oh. Maksudnya aku termasuk yang ekstrovert tapi nggak ekstrovert banget gitu. Oke. Aku juga gitu sih. Kadang-kadang kalau misalkan di tempat umum juga nggak langsung yang Hai Kak gitu. Jadi Masa kayak gitu duduk di halte. Iya, nggak tahu nawarin brosur, nggak taunya non profit. Kita dari non profit company nggak taunya ternyata nawarin itu ya. Bahaya sekarang kalau iya, tiba-tiba ngajak bener. ngobrol kan. Betul, bahaya. Tapi biasanya kalau orang tiba-tiba ngajak ngobrol itu biasanya konten ya. Biasanya kalau zaman sekarang, iya, YouTuber banyak, content creator. Ngomong-ngomong lagi soal FOMO, karena topik kita hari ini FOMO, Fear of Missing Out Global People. Kalau ngomongin social media gitu ya, Clara sekarang kamu kan juga ya posting pasti segala macam aktif di social media. Tapi algoritma social media bikin orang tuh makin FOMO. Kalau misalkan sekarang nggak ada Instagram, terus pedal nih, kamu nyoba pedal nggak? Enggak kan? Nah, menurut kamu seberapa pengaruhnya social media buat orang tuh jadi FOMO gitu. Jadi konsumnya FOMO gitu, konsumtifnya jadi FOMO. Menurut kamu? Ngaruh banget sih. Kayaknya ngaruhnya FOMO-nya tuh karena orang banyak gitu. Terus upload itu kayak orang bikin kepo. Kan gitu. tapi banyak yang sebel kan. Kenapa sih pedal terus, ngapain orang pedal gitu. Kayaknya terlalu ngurusin hidup orang. Itu dia fokus. Lebih baik kita masa ya udah gitu kalau FOMO. Cuman kalau emang gue yang tipikal bukan FOMO ya udah gitu. Iya. Kalau gue itu pertama kali pedal, gue nggak pernah lihat orang posting pedal, nyoba pedal suka. Baru abis itu kok pedal semua gitu. Wah, kayaknya gue jadi berasa kayak duluan gitu. Oh gitu, lo jadinya ini iya, ya, trend center gitu. Jadi kayak tren tubusan gitu rasanya tuh sekarang. Zombie dong itu ya. Tapi platform apa yang paling bikin kamu FOMO dan kenapa? Instagram, kamu apa aja sih punya? Mainnya Instagram, TikTok. Oke, Instagram, X iya main juga. Plurk, inget gak? Plurk. Kayak Twitter, sebelumnya Twitter ada. Tapi dia nggak naik, yang naik Twitter waktu itu. Plurk namanya, PLURK, Plurk. Coba di googling aja nanti ada. TikTok, Instagram, X, Threads main juga. Baru main. Oh, tapi karena kamu seorang penyanyi, promo pasti posting juga di semuanya seharusnya ya. Apa yang paling bikin kamu FOMO? Karena seringnya Instagram. paling TikTok sih, lebih TikTok. Oh, TikTok? Iya. Kalau TikTok aku malah jajan. Iya itu Keripik gitu. Iya betul iya kan. kan? Itu kan FOMO. Apa tuh? Iya benar. Itu termasuk FOMO tuh. Ngelihat sekali nih, dilihat mulu. Lewat lagi. Sumpah. Jadi keluar mulu. Kayaknya kita tuh harus beli dulu deh. Baru dia akan berhenti posting kayaknya.